Hollywings tersandung karena model Aida. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Selamat untuk kinerja Polri yang gercep menangani kasus Hollywings yang dianggap melakukan penistaan dua agama sekaligus, Islam dan Nasrani, yang mengaitkan nama Muhammad dan Maria dalam promosi minuman beralkohol. Dalam waktu 1 kali 24 jam, telah dapat ditetapkan 6 tersangka. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 156 AKUHP dan atau Pasal 28 Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Sebelum kasus Hollywings tanggal 23 kemarin, ada juga kasus yang masuk dalam ranah penistaan agama. Masih ingat dengan kasus unggahan Roy Suryo? Tanggal 10 Juni, tentang patung Buddha yang diubah wajahnya mirip dengan Presiden Jokowi? Setelah melewati 2 minggu, perkembangan kasusnya baru memasuki tahap penyidikan dengan sangkaan dan pengenaan pasal yang identik. Apakah? Ya sudahlah, semoga siapapun memiliki hak yang sama di mata hukum. Kembali pada kasus Hollywings. Semua tersangka yang telah ditetapkan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang promosi dan pemasaran. Dalam melakukan aktivitas promosi, tentunya mereka menggunakan kaidah dan teori pemasaran, bagaimana menarik calon pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Konsep pemasaran melalui iklan dikenal dengan istilah above the line, below the line, dan through the line. Iklan Hollywings termasuk aktivitas through the line, yang merupakan kombinasi antara above the line dan below the line, yang memang secara spesifik menyasar target tertentu, tetapi juga tetap melakukan promo terbuka yang bersifat umum, dengan tujuan mendapatkan perhatian dari semua segmen. Lebih lanjut, agar iklan tersebut tepat mengenai target yang disasar dan tentunya atraktif dan menarik, konseptor iklan berpatokan pada kaidah yang biasa disingkat dengan AIDA model. AIDA sendiri merupakan singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Pada tahap awal, iklan itu harus menarik atensi yang melihat, membaca, atau mendengarnya. Unsur yang kedua adalah interest. Pada tahap ini dibangun ketertarikan calon konsumen untuk mengetahui produk atau jasa apa yang ditawarkan, termasuk bagaimana cara mendapatkannya. Tahap berikutnya adalah bagaimana menciptakan keinginan untuk membeli produk tersebut dengan berbagai pertimbangan, yang biasanya terfokus pada manfaat dan keuntungan apa yang didapatkan dari produk tersebut. Nah, langkah yang terakhir adalah action. Pada tahap ini, konsumen sudah masuk pada eksekusi dengan melakukan tindakan pembelian atas apa yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Hal inilah yang diharapkan terjadi oleh pembuat iklan. Target konsumen melakukan tindakan konversi dari atensi menjadi aksi. Pertanyaannya adalah, apakah iklan yang dibuat oleh Hollywings tersebut telah berhasil? Jawabannya adalah, ya, iklan itu berhasil. Namun sangat disayangkan, keberhasilan promosinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Hollywings. Ternyata dampaknya bersifat negatif. Niatnya untuk meningkatkan penjualan, yang didapatkan adalah dijadikannya 6 karyawan yang dianggap terlibat dalam pembuatan iklan promo menjadi tersangka. Dan yang lebih fatal lagi, hampir seluruh outlet Hollywings telah ditutup. Walaupun alasan penutupannya tidak secara langsung berhubungan dengan iklan yang menghebohkan itu. Ya, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa hari ini kami tim terpadu dari Pemprov DKI Jakarta, ada dari Satpol PP, kemudian dari rekan-rekan dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian dari PPK UKM dan juga aparat unsur wilayah, ada mewakili dari Pak Camat dan sebagainya. Kami melaksanakan satu tindakan atas pelanggaran yang terjadi di
tempat usaha Holy Wing ya. Jadi hari ini 12 gerai Holy Wing atau 12 outlet Holy Wing yang ada di Jakarta mulai hari ini dinyatakan dan dilakukan penutupan. Ya, kenapa dilakukan penutupan? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan kemarin yang dilakukan, ternyata beberapa tempat outlet Holy Wing yang ada itu tidak dilengkapi ya oleh dokumen perizinan yang memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus ini? Bahwa kreativitas dalam bentuk apapun haruslah tetap berada dalam koridor yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak menyinggung SARA, serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun pihak Holy Wing secara terbuka telah meminta maaf atas perbuatan tersebut, tetapi perbuatan yang melanggar hukum itu tetap harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan entah kenapa, inilah masalah yang terjadi. Staf bagian medsos apakah kebablasan atau apa, tiba-tiba mencantumkan nama itu. Ya. Itu aja masalahnya. Betul. Mungkin kalau di belakangnya misalnya chicken nggak masalah. Ini kan karena alkohol di belakangnya. Harapan kita ke depannya, semoga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Profesionalisme dalam bekerja bukan hanya terletak pada kompetensi pada bidang tugasnya, tetapi yang lebih penting adalah mengedepankan etika dalam segala aspek. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.